Been lost, been lanes, been busting bills, but still ain't nothing changed. You in the mob, soon as you rock the chain. She caught the waves, just thumbing through my braids. Heat up, belly, I just heat up. It's lit, DJ love, now the need it is a must. Feeling stuck, you know how to keep me up. Icy love, icy like a hockey puck. Feeling stuck, feeling stuck, feeling stuck, feeling stuck. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Aukarin di K-Talk. Oh enggak ding, enggak gitu. Oke. Hai semuanya, kembali lagi di K-Talk. Karena banyaknya permintaan kalian semua untuk mengadakan K-Talk lagi, jadi K-Talk keempat ini khusus banget aku persembahkan buat kalian untuk ngebahas seperti biasa fenomena-fenomena yang lagi hot belakangan ini. Dan ada yang baru di K-Talk hari ini. Jadi mulai sekarang K-Talk itu bukan aku sendiri lagi. Ini bakal ada peneman aku, wanita penghibur penemanku. Coba kesini dulu Mbak Cindy dari Bekasi. Ya Allah, jalannya anggun dikit. Anggun duduk sini. Jadi kita berdua di sini akan menemani ini nggak tahu dia di-upload kapan, pokoknya malam kalian dengan sesuatu yang hot, lagi hot banget, happening banget pokoknya. Happening banget, pasti K-Talk selalu ngebahas yang happening. Dan tahu nggak malam ini kita mengundang siapa? Siapa sih? Aduh, penasaran. Nggak tahu, ceritanya kan nggak tahu. Oke, tahu. Jadi kita malam ini akan mengundang wanita cantik yang bernama Melly Berli. Sini aja join sama kita. Dan tau nggak, ini lucu banget, kita bajunya samaan tanpa nggak janjian, bener-bener nggak janjian, warnanya samaan. Oke. Jadi hari ini mungkin ada sebagian di antara kalian yang tahu apa yang akan kita bahas malam ini, dan mungkin ada yang enggak. Tapi kalau yang enggak, kalian terus aja tonton, stay tune, dan juga jangan sampai di skip karena ini bener-bener bakal hot banget yang kita bahas. Oke, ini kan ada Kak Melly, itu kayaknya nggak afdol kalau nggak ada Kak Luna deh. Serius? Luna Maya? Iya, bukan. Luna Maya? Itu Lucinta Luna. Serius? Iya, serius. Oh my god. Tapi kamu nggak bilang sama aku loh, nggak perjanjian loh. Ya udah deh, udah di sini orangnya. Udah pulang nih ya. Enggak. Udah kita langsung aja deh kita tanya. Lucinta Luna. Loh, ini kok yang datang Lucintong Lenong. Oke. Melly, Kak Melly. Ini siapa sih ini Lucy ini? Beneran lagi hamil. Emang. Ntar dulu, lagi hamil beneran. Enggak. Kalau yang ini gue percaya nih. Ini percaya hamil. Oh iya bener. Hamil anggur. Mbak, ini bener Lucinta Luna ini? Kok kayak beda? Namanya siapa? Beda ya? Beda ya. Operasinya Coba ngaca dulu, lebih ngaca. berhasil kan. Kelebihan, Operasinya kelebihan. Kalau begitu saya berarti salah ruangan dong. Ini Kimi bukan sih? Oh my god, ruang gue sebelah. Kimi Jayanto. Kimi lu ngapain di sini? Salah. Udah. Itu bulu mata mau copot, Mbak. Ya Allah. Jadi nggak ada Lucinta Luna ternyata hari ini. Oke. Sebenarnya gini loh. Senang juga kalau emang beneran kalian ngundang dia gitu kan. Oh iya. Oke. Kan bisa jadi saksi K-Talknya, Karin Talknya itu kan bisa menyatukan Iya, harusnya ada ya. lebih keren Oke. gitu kan. Nggak ada loh di talk show lain, nggak ada. Makanya berarti nextnya mungkin kali ya. Tanda tanya sih. Oke, Kak Melly. Jadi kesibukannya sekarang apa sih nih? Oke, sibuk. Aku kalau sibuk nggak ada kesibukan. Karena aku belum ada 2 bulan aku pulang ke Indonesia. Karena kan aku emang stay di Aussie kan dari 2015. Oh iya. Ini kepulanganku ke Indonesia karena awal Februari kemarin aku melakukan sex change di Bangkok gitu. Oh, baru Februari ini 2018. Belum ada 2 bulan, mungkin baru 6-7 minggu lah ya. Gitu. Terus ya udah, aku juga masih tahap penyembuhan di sini di Indonesia karena kalau misalkan di Australia kan partnerku sibuk gitu kan. Kalau di sini kan ada keluarga aku, ada asisten aku juga yang bantu semuanya gitu. Oke, jadi ya ada yang bantu-bantu. Gue mah nggak ada. lu yang jadi bantunya ya, bantu. Oke, enggak. Terus
Kak Meli rencananya di Indonesia tuh sampai kapan? Oke, Apa emang kalau mau balik terus di sini atau emang selama proses penyembuhan aja? proses penyembuhan iya gitu. Kebetulan juga kan mau deket ke Lebaran ya. Jadi agak nanggung gitu kalau pulang. Biasanya kan aku kan pulang 3/4 bulan kayak gitu ke Indonesia itu, dan itu pasti gitu rutin. Kalau misalkan aku berangkat lagi bulan depan, nanggung mau Lebaran. Oh iya, jadi Tiket mahal sayang. iya Mbak, benar. Bertahan hidup di ibu kota yang manja ini susah ya. Terus kalau karir Kak Meli selama ini, Kak Meli di Aussie tuh ngapain aja? Kalau di Aussie sih aku ya menjadi pasangan yang baik ya. Oke. Gitu aja. Cuma di sana aku belajar banyak juga sih. Ngomongin pasangan tersindir. Sama Mbak, di Keto kali ini saya jomblo. Tersindir. Iya, jadi di sana ya udah aku menikmati, karena kalau dari sana tuh kayaknya aman, merasa safe aja gitu. Orang pun ngeliatinnya juga ya luar negeri Iya, ya beda namanya luar ya. negeri, lebih gitu, terbuka. lebih nyaman aja, lu terbuka. Lo mau pakai baju apa juga, lo mau gaya udah kayak orang gila juga biasa aja di sana. Gitu. Itu aja sih yang paling aku suka. Oke. Terus Kak Meli ada kesibukan photoshoot, modeling atau apa? No, aku bukan siapa-siapa. Aku bukan Tapi siapa-siapa. aku sempet denger yang katanya Kak Meli pernah jadi Oh iya, kalau itu model gitu. kalau itu aku masih aktif dalam arti kata aku masih silaturahmi sama bisa dibilang aku terjun ke Jakarta itu bisa punya teman, bisa punya sahabat di Jakarta banyak. Dulu aku 2012 seorang Meli tuh Juli 2012 itu bukan siapa-siapa gitu loh. Datang dengan baju seadanya, dengan kos yang harga 400.000, kamar mandi di luar gitu kan, tidur di lantai kayak gitu dengan kasur lantai. Bukan siapa-siapa, tapi setelah ikut ajang itu di Ipos Entertainment aku dapat juara 1 di ajang itu, pokoknya ya cewek trendy plus Miss Universe itu. Akhirnya aku punya banyak teman, punya pergaulan gitu aja. Ternyata prestasinya banyak loh. Iya, banyak loh. Saya aja masih 2012. Kimi coba gimana gitu prestasinya, Mbak? Apa? Kejar. Oke. Kalau boleh gantian gak nih? Boleh Aku dong. mau nanya, namanya kan bagus nih, Meli ya. Terus, Meli Bradley. Iya, Meli Bradley. Gua namanya Cindy tapi di Bekasi. Kakak, kalau boleh tahu, kakak nama aslinya siapa sih kak? Kalau nama asli kebetulan aku ada sayembara juga untuk netizen. Oh. Jadi kalau si dia tuh, ketika masuk aku ya. Inisial aja. Mungkin ya. Oke. Pokoknya kalau si dia bisa mengakui dan jujur kepada halayak ramai, aku nggak hanya cuma ngaku nama asliku, aku bakal pajang foto zamanku dulu, before after mungkin, terus akte kelahiran mungkin, KTP, aku nggak takut. Karena emang jelas-jelas aku juga emang udah di profilku di Instagram juga aku jelas-jelas menulis di situ transwoman. Jadi untuk apa lagi aku malu? Aku nggak malu. Iya, gitu. Benar. Tapi sebelum aku pakai nama Meli Bradley, dulu 2012 itu namaku Meli Andini Putri. Oh, oke. Itu. Jadi pas masuk 2014 berkomitmen sama partnerku, akhirnya tadinya ini juga bukan Meli Bradley. Jadi pacarku itu namanya Bradley John Lloyd. Oke. Nah, aku tadi pakai nama belakangnya Lloyd, LLOYD itu. Cuma karena emang, dan aku juga dekat sama mantan istrinya, sama anaknya. Tapi di situ Brad nasihatin aku lagi, kayaknya jangan pakai Lloyd dulu deh. Sekarang kita belum resmi. Dan aku juga menghargai istrinya. Jadi akhirnya pada Lloyd itu dalam hitungan bulan, akhirnya yaudah Pak, kamu pakai nama depan aku aja, Bradley. Ya udah, akhirnya aku pakai nama Bradley depannya gitu. Jadi sampai sekarang bertahan. Oke. Jadi kan udah dibahas nih tadi soal pergantian nama ya. Nah, aku mau nanya dong, gimana sih tanggapan keluarga Kak Meli soal perubahan yang Kak Meli lakukan ini? Apakah mereka support atau bagaimana gitu loh? Oke, ini sedikit cerita ya. Iya, Sedikit cerita. Pada saat itu awal-awal mulanya aku ketahuan seperti ini, berpakaian seperti wanita. Aku ngumpet-ngumpet. Ngumpet-ngumpet awalnya itu teman biasa ya, iseng gitu kan teman, pasang-pasangin extension. Ayo Cang. Itu umur berapa tuh kira-kira? Itu 19. 19 tahun? 19. Ayo Cang, terus panjang gitu kan. Terus di salon lah udah gitu. Nah tiba-tiba suatu hari aku beli makan siang dong.
beli makan. Sumpah ya ini eksklusif banget loh buat Eksklusif Karim. banget. Sumpah aku nggak ngomong loh ini ke media atau ke siapapun. Oke, eksklusif banget. Jadi pada saat itu aku keluar siang-siang, terus kakak aku tuh yang ngeliat aku dan akhirnya aku dilaporin sama mama. Kakak kamu itu Kakak cewek kandungku. apa? Jadi Iya, kita cewek, cowok semua. Oh, oke. Aku anak kedua dari 3 bersaudara, kita cowok semua. Akhirnya lapor sama mamaku. Nah pas pulang aku ke rumah, itu aku pakai cupluk dong, gitu kan. Terus sini kata mama aku, gitu kan. Sudah dibuka, terus mama aku nggak marah, nggak apa, cuma mama aku nangis. Oke. Aku pun nangis, gitu Pak. Karena pada saat itu mamaku langsung ingat almarhum papaku, gitu kan. Oh, hebat, ini gimana? Berpeluk. Oke. Langsung. Oke. Ya, pokoknya jadi kita keluar keluarga besar dari pegawai negeri sipil ya. Pada saat itu mamaku emang berharap aku kerja di itu karena emang udah dapat kursi ya gitu. Cuma emang aku bukan bertentangan maksudnya bukan aku passion gitu. Bukan aku gitu pada saat itu. Tapi sebenarnya ya nggak tahu juga ya kalau misalkan almarhum papaku masih ada, kayaknya aku nggak mungkin begini. Mungkin aku udah jadi orang biasa yang bekerja di kantoran, berangkat jam 8 pagi, pulang jam 5 sore. Tapi yang pasti itu terperangkap lah. Aku terperangkap dalam jiwa yang salah gitu. Iya, belum tentu bahagia juga kayak gitu nah, kan. itu dia. Karena papaku itu luar biasa banget galaknya, minta ampun. Kalau misalnya ngerjain PR pun udah dikontrol dia sambil makan. Kalau misalkan aku nggak bisa ngerjain PR itu piringnya tuh dibanting. Gitu. Nah, kenapa dari didikan itu aku belajar, aku bisa ngejalani hidup. Dari didikan itu aku bisa menghargai seseorang. Dari didikan itu aku juga bisa berprestasi. Aku dari sekolah dasar pun peringkat terus 1 2 1 2 1 1 1 gitu terus. SMP juga sama. Jadi didikan almarhum papaku ini ya akhirnya aku bisa bawa sampai sekarang, sampai bawa dalam arti aku juga bisa berkomunikasi sama orang dengan baik, terus menanggapi orang-orang juga dengan baik. Intinya aku mempunyai jati diri dan attitude yang baik dari almarhum papa gitu. Udah sedih-sedihnya. Iya, sedih-sedih dong, jadi sedih juga gua. Tapi ya yang penting aku seneng sih sekarang Kak Meli emang udah ya bahagialah dengan pilihan Kak Meli gitu loh. Maksudnya mau gimana juga yang penting kayak gimana kita bisa bikin diri kita bahagia ya pilihan kita lah gitu. Ya, ini juga aku ada sedikit cerita. Jadi kemarin pas operasi, pas berangkat, mamaku nganterin seperti biasa ke airport segala macam. Itu aku sampai detik itu aku nggak bilang. Padahal pada saat itu pas aku pulang rame-rame segala macam, kumpul-kumpul, makan. Aku kalau setiap kali pulang ke Indonesia pasti aku makan. Ayo makan yuk, ajak siapa aja, berapa mobil dah, ayo kita makan deh. Kita makan kemana? Karena aku senang gitu. Karena kan aku jarang kumpul sama mereka. Ayo makan yuk gitu kan. Nah, terus kepikir apa momen ini yang pas kalau aku bilang aku mau operasi pada saat itu. Cuma aku mikir lagi, enggak deh. Takutnya ada yang pro kontra yang akhirnya membuat aku berubah pikiran gitu kan. Ya udah, nah last limit kemarin pas aku berangkat aku juga belum bilang sama mamaku aku mau operasi. Nah tiba-tiba 2 jam sebelumnya aku nggak tahu kenapa itu aku kepikiran mamaku terus. Akhirnya aku bilang dong sama tanteku. Aku nggak berani bilang langsung. Aku bukannya nggak berani bilang sama mamaku karena melarang atau apa. Karena mamaku juga ada asma gitu kan. Dan mamaku tuh penyakitnya kalau misalkan ada pikiran sedikit aja langsung sakit. Jadi aku nggak cerita pada saat itu gitu. Tapi berarti untuk sampai sekarang ya keluarga support aja dari kan? yang tadinya menentang, dari yang tadinya segala macam ya menentang ya udah support karena mereka udah mengerti maunya aku seperti apa gitu kan. Sempat juga awal-awal nggak diterima itu aku ke Jakarta, aku nggak pulang selama 3 bulan. Sekalinya pulang juga aku malam-malam pulangnya, berusaha supaya tetangga tidak melihat karena aku mikirin keluargaku. It's okay mereka mau menghujat aku, menghina aku, bahkan kalau emang mau lemparin batu silahkan, tapi jangan pernah menyakiti keluarga aku, terlebih mama. Bener banget. Gitu aja nggak apa-apa. Itu sih yang gue pikirin juga. Terserah di orang, lu mau ngomongin gue apa kayak terserah gitu, asal jangan keluargaku, terlebih orang tuaku, itu aja. Tapi ya, akhirnya aku pulang juga ada satu kejadian, aku kena jambret waktu itu.
Oh ya, Aku di komplek. 2012 sebelum final Miss Cewek Trendy yang aku lomba itu. Jadi aku pulang dari Sarina naik ojek, waktu itu belum ada Gojek, belum. Oke. Naik ojek pas lewat Tanah Abang, Cideng situ, jambret aku cuma bengong. Pas udah jauh langsung aku nangis. Nggak ada apa-apa sih, handphone juga handphone jadul, uang juga belum, nggak ada apa, cuma KTP, SIM kayak gitu aja. Dan shock juga kan? Dan shock, dan akhirnya aku mikir, oh kayaknya aku harus pulang. Akhirnya aku pulang, dan aku pulang akhirnya, dan aku bilang sama mamaku apa yang terjadi sama aku, terus aku cuma bilang gini, pada saat itu mamaku belum merestui. Akhirnya aku bilang, akhirnya aku mikir, mungkin ini dampak anak tidak dapat restu dari orang tua gitu. Akhirnya aku bilang, aku ngomong empat mata sama mamaku, kata aku, Ma, gitu. Ini udah jalan Dede. Aku kan dipanggilnya sama keluargaku Dede. Oh, oke. Ma, ini udah jalan Dede, gitu kan. Intinya apa yang Dede lakuin sekarang, ini udah jalan Dede, gitu. Insya Allah rezekinya rezekinya Dede, rezekinya Mama juga. Akhirnya dengan aku ngomong seperti itu, akhirnya Mama aku merestui. Dan alhamdulillah semenjak itu jalanku mulus-mulus aja, tidak ada rintangan hal apapun. Dan emang kalau sama orang tua kalau ngomong minta restu emang harus baik-baik. Iya, harus. Iya, pelan-pelan. Bagaimanapun doa orang tua itu yang bisa membawa kita ke yang lebih sukses lagi. Benar banget. Nih, kakak kan udah milih jalan kakak yang kayak gini. Itu untuk prosedur kayak secara hukumnya itu ribet nggak sih kak atau gimana gitu? Oke, aku untuk masalah prosedur hukum aku belum jalanin. Kalau aku mau merubah KTP, paspor, apapun itu, menurut aku di sini gampang banget, gampang sekali. Dalam kita ngomongin masalah pungli ya, misalkan pungli, ada banyak oknum-oknum yang menawarkan aku ganti KTP, sampai menawarkan, udah ayo kita bantuin ganti KTP-nya. Cuma aku bilang no. Aku nggak mau gitu, aku nggak mau karena aku nggak mau ambil resiko di saat aku keluar negeri, di saat mereka tahu aku seorang trans atau aku ngurus apa gitu kan, sementara data asliku di situ wanita, namaku Meli atau apa gitu kan, itu kan secara langsung pemalsuan data. Nah, dan aku itu nggak mau gitu, makanya aku sampai detik ini aku bertahan semua dari KTP, akte lahir, surat-surat surat rumah, surat mobil, STNK, semuanya, SIM, semuanya itu masih pakai nama asliku, masih dengan statusku sebagai seorang laki-laki. Walaupun aku sudah transseksual, sekarang transwoman, sudah melakukan sex change, tapi aku akan melakukan pergantian statusku, akan melakukan ganti data semuanya kalau aku udah ketuk palu. Dan itu akan aku proses insya Allah tahun depan. Oh, Kita doain lancar ya sampai amin. Oke, itu tadi kan udah dibahas soal prosedur hukumnya. Kalau misalnya secara perubahan medis, itu yang pertama kali Kak Meli lakuin tuh kapan dan bagian apa? Kapan? Oke, aku mulai operasi itu 2014. Mulai operasi sekaligus pertama kali aku keluar negeri. Itu sama partnerku, sama Brad. Itu 2014, aku ingat banget 14 Desember. 14 Desember datang, udah 15 langsung operasi, 16 pulang karena pas itu kan Brad juga hari Senin harus kerja kan. Itu hidung dulu pertama di Phuket waktu itu masih ada direct flight dari sini, sekarang udah nggak bisa kan langsung ke Malaysia. itu ya Phuket Bukan Phuket di Thailand. Thailand kan? Ya, Nah, Phuket Thailand. Gak pernah gue kesana mah. Ya udah lu taunya Bekasi doang udah. Oke. Itu pertama kali hidung, Itu terus hidung, terus lanjut Februari itu aku mau proses payudara, breast surgery. Tapi pada saat itu ada sedikit miskomunikasi. Jadi aku ditolak pada saat itu. Jadi aku dulu sempat suntik. Itu sebenarnya sih bukan silikon jahat ya, silikon baik. Kayak filler. Oh, iya, Kita iya. nyebutnya filler sekarang kan, ya itu seperti itu, breast filler gitu. Oh iya, dulu ada? Ada dulu breast filler namanya. Tapi pada saat itu di rumah sakit Bangkok International Hospital waktu itu, Brad juga nggak bilang kalau misalkan aku ada breast filler pada saat itu. Akhirnya aku ditolak karena mereka nggak mau ambil risiko. Akhirnya aku
aku nangis pada saat itu kan, nangis banget, sedih banget, udah nggak mau, pokoknya aku mau operasi gitu kan. Ayo besok kita terbang deh ke Bangkok gitu kan. Pada saat itu kan aku di Phuket, cuma Brad nggak bisa, waktu itu dia harus pulang karena anaknya mau ulang tahun bulan depan itu. Sudah akhirnya di cancel, terus akhirnya Brad ngomong yaudah nanti kita Juli aja, nggak mau gitu kan. Aku maunya pas ulang tahun aku udah punya breast gitu kan. Terus akhirnya dia dengan segala cara ya cari hospital bisa menerima ini itu. Akhirnya adalah satu hospital di Bangkok. Nah, itu adalah ya salah satu hospital di Bangkok pokoknya bisa menerima, dan akhirnya itu aku operasi tanggal 28 Maret. Makanya nanti dia ulang tahun nih yang ketiga. Oke. Dan itu bareng si itu juga, si LL nggak lama juga dia. Oh ini masih sama? Masih sama ya, LL. itu aku Itu 2015 masih sama dia, Oke. masih berhubungan Dan itu barengan? baik. Oh enggak, aku tanggal 28, dia tanggal 30 apa tanggal 31 dia datang. Dia datang dia operasinya di salah satu klinik itu, dia pokoknya di Bangkok. Ya udah akhirnya dia datang, terus dia ke apartemen aku gitu kan, karena kan aku apartemen lantai 5, rumah sakitnya kan lantai 3 gitu kan, karena kan emang aku stay di situ, seminggu aku ambil paket gitu kan, jadi suster naik turun terus dibersihin tiap hari gitu. Udah akhirnya dia ke apartemen aku nginep sehari, udah karena emang jauh dari pusat kota kan dia nggak betah mungkin, udah akhirnya dia ke kota lagi gitu. Abis dari itu udah masih berhubungan baik ya. Abis breast surgery aku Tapi itu nggak apa-apa tuh berarti yang sempat. Oh enggak apa-apa, sekarang ternyata juga nggak apa-apa. Oh. Emang itu baik ya. Mungkin hospitalnya yang lain itu kayak takut aja. Mereka takut karena udah ada kejadian katanya, akhirnya nggak selamat kayak gitu, makanya mereka nggak ambil resiko. Nah dari situ abis breast surgery aku melakukan filler dagu. Filler dagu 2 kali, udah hilang, pokoknya udah hilang. Ini udah hilang, ini tinggal sisa dikit. Karena kan kalau filler setahu aku 6 bulan atas tahun ya. Udah, itu hilang. Terus abis itu gigi. Aku veneer, atasnya aja. Ini baru gigi. nih apa? Udah setahun lebih. Oke. Ya. Masih bagus loh. Kadang orang veneer tuh bener-bener kayak udah Berapa bulan Iya. udah hilang. Tergantung. Kalau misalkan yang komposit, ya. Kalau yang nggak ngerti ya. Jadi gini sayang, jadi gini. Kalau yang komposit, Pupuk gue. kalau yang komposit itu, kamu datang ke situ langsung jadi, Oke. langsung udah selesai. Itu kan veneer rapat ya rata. Cuma kalau yang porselen, kita datang check up semuanya, X-ray segala macam, dicetak. Nanti 3 atau 4 hari lagi datang baru dicetak lagi. Oke, itu baru itu lebih kayak susah gitu ya? Itu Prosesnya lebih lama ya? Iya, prosesnya lebih lama dan dia lebih kuat dia. Aku ini yang IMAX, jadi dia bisa 2 kali lipat gitu kuatnya deh. Dan ini aku jangka waktunya bisa sampai 25 tahun. Dan dia nggak merusak gigi. Oke. Jadi sama ini aku nggak ada keluhan sakit gigi atau apa atau bau mulut kayak gitu nggak ada. Oke. Itu dari situ, dari gigi Adam Apple, you know? Enggak. No? Apa itu? Apalagi gue Jakun. Oh, Jakun. oke. Lihat nggak ada jahitan? Dikit Sabar. Dikit. Oh iya, tapi nggak kelihatan Dikit sih. ya nggak kelihatan. Nggak Karena dari atas. Aku mintanya dari atas. Kan ada yang di sini juga. Kalau di sini kan langsung gitu ya. Nah dari sini ini baru. Ini permisa di rumah pada aduh Ya, penasaran lurus. pengen lihat Ini- juga. Kalau boleh dilihat eksklusif. ini mukanya Terus udah abis jakun. Sakit nggak sih itu? Sakit banget. Luar biasa sakitnya. kayak Setelahnya- operasi amandel gak sih sakit Nggak tahu, aku nggak pernah punya amandel. Setelahnya apa? Setelahnya proses. karena emang aku ada problem sama swollen juga kayak pembengkakan kayak gitu, jadi kalau misalkan udah operasi pasti bengkaknya lama. Tapi pas hari ketiga aku memaksakan diri untuk makan sup dan aku pesan sup tom yum, pas dimakan itu perihnya kayak luka dikasih garam. aduh Oh. Itu perih banget. Dan aku langsung aku giniin tom yumnya. Jadi selama 3 hari itu makan pakai selang? Apa? Enggak, makan normal. Cuma harus yang lembut-lembut kayak gitu, yang lembut. Dan setiap nelen kan dia naik ya. Gitu kan. Itu sakit banget. Sakit banget. Sembuh-sembuh, aku kan langsung ke ada acara, salah satu acara. Boleh sebut nama nggak sih?
Enggak usah ya. Nggak usah deh, kayak Oke, acara salah satu acara di salah satu beach club terkenal di Bali, you know. Di situ. Nggak tahu kenapa itu aku maksain diri minum alkohol. Oke. Minum alkohol, ya, minum alkohol. Tapi nggak tahu kenapa besoknya tuh malah udah cepat sembuh. Iya. Iya kan sebenarnya Nggak ngerti deh. malah jadi alkohol tuh bukannya kayak untuk membantu menyembuhkan ya. Iya, Cuman iya. kalau misalnya lagi minum obat itu ya nggak boleh. Ya itu. Terus dari situ, oh ya udah gitu kan, udah. Nah abis jakun, aku ya ini terakhir sex change atau operasi kelamin gitu kan. Itu Sex terakhir. reassignment surgery gitu. Dari semua itu yang paling pricey itu apa sih, Kak? Yang pricey, yang paling mahal. Ini Oke, kalau boleh tahu berapa tuh Kak? berapa? Ini buat Raden nih, buat Kimi nih mungkin. Ini lebih mahal. Ini lebih mahal dari harga mobil aku. Sedih sebenarnya kalau ditanyain begitu ya. Sedihnya, aduh, nginget-nginget harga itu dengan kwitansi itu gitu kan. Itu harganya kalau operasinya aja, kita operasinya aja itu. Tadinya dia karena kan Nggak siap. aku bayar pakai USD ya. Oh ya, pakai dolar gitu Amerika gitu. Itu aku bayar tadinya dia minta 13.000. 13.000. Cuma mereka diskon ada $500 jadi 12.500 gitu. Jadi totalnya kemarin itu operasi 171 jutaan itu exclude psikiater 2 orang 3 juta segala macam itu. Terus udah pokoknya total kemarin untuk operasi tok aja 175. Belum untuk akomodasi, makan, hotel selama 3 minggu, selama 23 hari. Aku habis 200 jutaan lebih deh pokoknya. Gitu. Dan itu proses penyembuhannya lama nggak sih? Sampai detik ini aku masih proses penyembuhan, masih harus sering steril terus karena kan takut ada infeksi atau apa. Tapi sekarang udah jauh lebih baik sih ya. Kayak jalan, kayak makan gitu kan. Sekarang aku udah bisa makan yang agak sedikit keras, terus sambal juga aku udah bisa makan gitu. Ya, gitu. Dan tentang perubahan ini, gimana lingkungan sekitarnya Kameli kayak misalnya teman-teman, sahabat, dan juga keluarga, gimana tuh? Mereka justru lebih kayak yang lebih excited. Mungkin kalau kayak teman-teman kemarin aku ketemu teman-teman lama aku, teman-teman SMP ku, itu mereka tuh excited banget tuh gitu kan. Tapi emang mereka memperlakukan aku sebagai layaknya perempuan gitu. Layaknya perempuan, malah mamaku sendiri kadang aku bercandain gitu, mama malu gak sih punya anak kayak Dede udah berubah kayak gini? Mama ngapain malu gitu, orang anak mama juga cantik. Mama aku jawab seperti itu. Iya lo emang cantik beneran. Kalau nih, Anda ya ampun gue mah, ya ampun butiran rinso kalau kena air hilang gitu kan. Aduh Mbak. Oke. Tapi ya berarti sekarang bahagia lah ya dengan semuanya keadaannya, Bahagia, dengan aku adanya bahagia. keluarga yang support dan lain-lain. Oke. Bahagia sekali. Oke. Ini dia. Dan tadi adalah sesi yang gue tunggu-tunggu. Oke. Apa nih menyangkut sama aku gak sih? Oh iya, aduh. Pasti dong. Ini banget nih. Oke. Kita mau ngebahas Soal salah satu perempuan berinisial LL. LL. Oke. Oke, tadi kan udah kita bahas soal karirnya Kameli, tentang kehidupannya dari dulu sampai sekarang, keluarga dan lain-lain. Oke, jadi kita langsung bahas tentang kejadian yang baru-baru ini hot banget. Booming. Ini jujur aku baru tahu ini tuh kayak seminggu yang lalu. Dan itu aku taunya sesudah Kameli post soal video itu. Nah itu aku baru tahu kan, terus aku dikasih tahu nih sama salah satu staff aku tentang ceritanya kayak gini. Dan sempat diceritain katanya Kameli dulu sempat sahabatan sama si LL ini, Ya. bener Banget. sempat sahabatan. Bener, Itu sempat dari sahabatan. kapan tuh sahabatannya? 2012. Jadi dia itu adalah temannya teman aku. Terus aku dikenalin sama dia. Dikenalin karena aku kagum. Aku kagum sama LL itu. Aku kagum banget, gitu kan. Karena pada saat itu aku emang belum seperti ini, belum totalitas sebagai perempuan kayak gitu. Aku juga masih kerja di salon pada saat itu, gitu kan, baju salon lah ya pada saat itu. Terus udah akhirnya aku dikenalin sama dia, ketemu, akrab. Terus dia juga nawarin, Cong, tuh ada lomba tuh di ini nih, di itu. Terus, oh ya, udah lu ikut aja. Setelah lain nggak ada tuh yang kayak lo, udah lu ikut, ntar gue make upin, ntar gue sponsorin baju. Dan emang iya terbukti, dia make upin aku, terus dia sponsorin aku baju. Dan terbukti pada saat itu
aku juara 1 berkat dia gitu. Aku nggak gengsi ngomong seperti ini. Ya dia juga salah satu saksi hidup aku dan aku juga berterima kasih gitu sampai sekarang. Aku nggak gengsi untuk mengucapkan terima kasih sama dia sudah mengenalkan aku di dunia di dunia lomba saat itu yang akhirnya aku bisa mendapatkan teman baik, teman banyak di Jakarta. Akhirnya aku tahu Jakarta, akhirnya aku tahu jalan Jakarta seperti apa. Dia tiba-tiba waktu itu menghilang beberapa hari waktu itu. Pokoknya ada satu masalah dia sama temennya di salah satu media sosial juga yang akhirnya mereka perang status. Aku juga masih ada capturannya gitu. Terus udah dari situ mereka menghilang dan dia menghilang terus dan pada saat itu juga dia lagi dekat sama seorang artis. Kenapa di video dia itu untuk seseorang yang dia cintai, yaitu akhirnya dia terbang lah mungkin ke kayak gue tahu nih. Saya juga tahu. Inisialnya M. L. No. ML. No. Kalian nggak tahu. Mobile Legend. Kalian Iya, itu maksudnya. Kalian nggak tahu. Bukan. Bukan, berarti so tahu So tahu, iya. Kita mau ngikut-ngikutin yang dari itu-ituan aja. Jadi pada saat itu dia langsung hubungin aku ya 16 Februari itu. 16 April itu dia langsung kirim WhatsApp. Langsung video 2 itu. Aku kaget gitu kan. Aku lihat dulu terus aku kaget, aku langsung video call. Cong, gitu kan, lu operasi? Iya mak, gitu kan. Ya Allah, aku nangis. Ya Allah, gitu akhirnya kesampaian juga, gitu. Ya Allah, sahabat gue, gitu kan. Terus aku nangis pada situ. Ya terus gue kapan gitu? Udah sini mak, susul sini nak, susul emakmu kita sama-sama punya. Gitu. Ya udah. Jadi emang video itu ditujukan untuk Kameli? Iya, untuk aku. Oh, oke. Untuk aku. Jadi itu di Snapchat apa di mana? Di WhatsApp. Oh, di WhatsApp. Ya, nah pada saat itu nah 17 Aprilnya aku ngechat lah si artis itu. Ya, ngechat si artis itu nggak ngechat secara langsung. Pertamanya aku stalking dulu. Like gitu. Tiba-tiba dia nge-follow aku gitu kan. Si artis ini? Terus aku bilang gini, ayo, kata aku, bukan aku ya yang follow kamu, tapi kamu awas loh, nanti Luna marah gitu kan. Iya nggak apa-apa, enggak kok, kata gitu ya. Terus aku, kamu tau nggak aku siapa gitu kan. Loh emang siapa gitu ya. Loh aku ini temennya Luna, sekaligus kepercayaannya Luna atas hubungan kamu gitu kan. Oh iya, emang Luna nggak cerita? Enggak, kata dia gitu. Oh gitu, oke. Ini lagi di mana? Lagi sama Luna ya? Enggak, lagi di Makassar, kata dia gitu. Oh oke. Aku masih ada sampai detik ini chat aku sama dia masih ada sama si artis itu masih ada. Dan akhirnya itu 2016 itu tanggal 16. Nah langsung besoknya aku tanggal 17 langsung hubungin si L itu gitu kan. Ya udah kesebut tadi ya, nggak apa-apa ya. Iya. LL udah lah. LL pokoknya. Udah akhirnya aku ngomong gitu kan, Cong, nih gue udah ngomong sama dia nih, gitu kan. Siapa? Ini si itu. Aduh, jangan DM dia lagi deh, udah lu mendingan lu blok aja deh. Katanya, udah mendingan lu blok aja, nggak usah DM. Lah emang kenapa? Gitu kan. Aduh sebenarnya tuh dia tuh nggak tahu gue, kata dia gitu. Maksud lo? Gitu kan? Ya nggak tahu gue. Lah kemarin lu ngomongnya begini, sekarang begini. Iya dari kemarin tuh ya gitu lah pokoknya. Cuma gue, lah terus gimana gitu kan. Ya udah makanya ini gue operasi, kata dia gitu kan. Ya udah ya begitu deh pokoknya. Nah semenjak itu kejadian itu besoknya dia langsung ngeblok aku. Mungkin dia merasa takut atau gimana, atau nggak tahu ya pada saat itu mungkin dia merasa sudah wanita seutuhnya, sudah melakukan sex change, sudah mungkin dia udah nggak mau main lagi sama aku karena aku statusnya pada saat itu masih masih apa ya namanya, masih belum sempurna, belum seutuhnya gitu. Mungkin dia takutnya jalan sama aku atau gimana, dia malu atau gimana, aku juga nggak tahu gitu kan. Ya udah, aku juga pada saat itu juga aku minder dalam arti ya teman gue udah sempurna gitu, ya udah deh gitu. Dan semenjak itu ya udah hilang kontak, dan ternyata nggak terjadi sama aku aja. Terlebih dia setelah terjun di dunia entertain, dia melupakan teman-temannya, nggak cuma aku yang diblok, semuanya diblok.
Jadi itu sebenarnya pertengkarannya atau berantemnya itu nggak yang bener-bener berantem, jadi tiba-tiba langsung diblok aja tanpa ada penjelasan. Di blok. Dan yang kemarin terakhir di manajemen aku itu yang lomba itu, jadi untuk ketuanya kemarin secara tidak langsung mencopot gelarnya dan diberikan ke juara 2-nya. Jadi karena dia tidak mengakui dia pernah lomba di situ, tidak mengakui dia jebolan itu, gitu akhirnya dicopot gelarnya itu. Gitu. Walaupun gelarnya sih sebenarnya bukan gelar penting-penting amat sih ya, gitu. Tapi menurut aku bangga ikut acara itu, aku seneng gitu aja. Kalau yang soal sayembara, uang 1 miliar, duit itu? Iya duit Mbak, duit. Itu gimana sih kabarnya itu? Oke, jadi awal ceritanya kenapa dia bisa ngomong ada Oke, kalau itu aku nggak pernah melihat langsung, nggak pernah lihat video langsung dia ngomong. Cuma aku melihat artikel dan membaca artikel. Kalau dia menyebutkan kalau barang siapa yang bisa membuktikan saya transgender, saya akan kasih 1 miliar. Nah, sebenarnya gitu loh, aku udah gerah banget sama sikap-sikap dia dengan semua statement-statementnya dia gitu kan, yang tidak sesuai dengan fakta. Gitu kan, cuma aku emang menunggu momen yang pas untuk aku ngomong yang sebenarnya. Nah, artikel ini membuat aku untuk maju. Ini baru-baru ini kan berarti artikel? Baru-baru ini, seminggu yang lalu mungkin ya. Enggak, 2 minggu yang lalu. Enggak, pas aku masih di Australia deh kayaknya. Itu udah lama deh pokoknya ya, gitu. Akhirnya aku maju, karena kenapa aku memilih maju? Ya udah gitu loh. Toh emang udah ada bukti. Kalau misalkan ditanya, Meli kenapa sih kok nyebarin video? Lah di sini kan saya statusnya bukan teman atau sahabat dia lagi. Saya adalah seorang netizen yang tertantang atas tantangan dia yang statement dia yang bilang kalau saya terbukti transgender, saya akan kasih uang 1 miliar gitu kan. Makanya saya buktikan, itu pun saya masih kasihan, dalam arti kasihannya saya blur foto videonya, saya kasih stiker-stiker gitu kan, supaya muka aslinya tuh nggak kelihatan kemarin. Nah setelah itu saya kasih saya kasih teguran sedikit, kalau dalam 1 kali 24 jam tidak mengakui. Aku sempat lihat tuh snapgramnya gitu, dan itu hari itu banget aku baru dikasih tahu sama staff aku. Kalau emang dalam 1 kali 24 jam tidak mengakui, jangan salahkan gue kalau misalkan gue posting video aslinya tanpa sensor. Itu aku tag ke manajernya cuma baca aja gitu. Dan yang video sebelumnya juga emang manajernya langsung menghubungin aku, yang satu lewat DM, yang satu lewat WhatsApp secara langsung, dan itu terang-terangan dia minta dihapus. Dan mereka nanya sama aku, Neng kita tuh punya salah apa sih? Enggak kakak, kita baik-baik aja. Kita baik-baik aja. Aku juga sebenarnya untuk selama 2 tahun ini masalah personal sama si LL itu nggak ada. Cuma di sini aku mau membuktikan untuk memberi sedikit teguran sama dia gitu. Kalau ngomong tuh yang sesuai dengan faktanya. Jadi sebenarnya gini loh, dia adalah seorang transgender. Kalau emang dia mau berkarir di dunia di dunia entertain, kalau emang dia mau menutupi status dia sebagai seorang transgender, itu is okay. It's okay. Kalau emang dia bisa menunjukkan prestasi, kita sebagai transgender, kita sebagai teman-teman di Jakarta, teman-teman waria di Jakarta, kita bangga, bangga banget. Secara itu bisa mengangkat nama kita, gabungan LGBT ya. Secara nama LGBT kemarin juga sempat dengan berita-berita seperti itu, stigmanya seperti itu aku jujur aku sedih. Tapi kalau misalkan emang sebenarnya dia kalau misalkan bisa jalani karir dengan kejujuran, walaupun nggak jujur secara langsung. Setidaknya nggak usah ditanggepin mungkin. Nggak usah gitu loh, maksudnya nggak perlu ngomong saya transgender pun. Kalau misalkan emang dia bisa jaga sikap tanpa mengeluarkan statement saya bisa hamil gitu kan, tanpa nantangin netizen, itu sebenarnya nggak usah. Keep quiet gitu kan, jalanin. Udah, terus harus behave juga. Ini kan udah udah ada tantangan segala macem, udah nantang. Maksudnya di video yang kemarin itu dia bilang camkan ya penyanyi Indonesia, itu kan sombong ya minta ampun gitu dengan kata netizen salah sebenarnya, gitu, cara ngomongnya salah. Salah. Terus dengan dia statement dia yang bilang
cowok mana sih yang, aktor mana sih yang nggak mau sama gue? Itu kan sombong banget. Ya netizen nambah geram dong iya, gitu bener-bener. kan. Jadi itulah yang membuat netizen untuk mendorong aku karena pada saat itu aku juga sudah muncul. Ayo Kameli buktikan Kameli ini Kameli gitu. Oke deh, kayak gitu aja. Nah sekarang kalau misalkan pihak dia atau dia sekalipun menuntut aku dengan atas dasar apa gitu kan. Aku memposting itu karena emang pada saat itu ada artikel seperti itu. Dan memang ditantang juga. Dan ditantang juga. Tapi kemarin dia statementnya adalah dia ngomong di YouTube itu hanya untuk satu orang, itu pun akun bodong. Ya, nah kenapa kalau misalkan emang itu untuk akun bodong, kalau emang keberatan dengan artikel itu, kenapa pada saat dia diwawancara sama media, dia ada di acara talk show, kenapa nggak klarifikasi langsung? Kalau emang keberatan, ya kan? Sementara kalau, nah sekarang udah kebongkar seperti ini gitu kan, baru dia klarifikasi, kan itu telat. Aku juga kan nggak tahu. Oh akhirnya dia udah klarifikasi? Udah, dia udah klarifikasi katanya buat akun bodong satu orang aja. Nah sebenarnya kalau misalkan kemarin dia klarifikasi, aduh maaf nih ya buat semuanya, saya agak keberatan nih dengan artikel yang kalau misalkan nantang netizen 1 miliar gini. Kalau misalkan aku melihat pengakuan seperti itu, aku nggak mungkin muncul, nggak mungkin berani, gitu, nggak mungkin berani, gitu aja. Dan semenjak si LL ini udah berubah, itu tuh pernah ketemu lagi nggak sih dari yang perubahan yang dulu sampai sekarang yang sudah seperti itu cantik gitu segala macam? Udah pernah ketemu lagi belum? Sampai detik ini enggak. Itu terakhir berarti 2016. 2016 pun, tadi dulu deh terakhir ketemu dia ke salon aku terus kita keluar, terus kita ke salah satu klub di daerah Senayan. Ya itu yang ada videonya aku. Oke, itu 2000 berapa itu? 2000. Enggak, itu belum operasi dia. Iya belum operasi. Pokoknya aku, tapi terakhir ketemu itu ya, terakhir ketemu. Nah abis itu dia operasi, baru dia menghilang. Oke. Itu kenapa ya dia suaranya juga bisa berubah atau dia operasi ini juga gitu? Oke, untuk masalah suara ya, karena berhubung aku juga nggak ketemu sama dia 2 tahun lalu. Ya kalau untuk suara seperti itu, ya aku nggak tahu dia sudah melakukan voice surgery atau belum, aku nggak tahu. Operasi suara atau itu operasi pita suara juga, aku juga nggak tahu gitu kan, karena kan emang udah 2 tahun lalu. Cuma kalau sebelum itu pas kita masih komunikasi, kita masih temenan, ya emang suara aslinya ya yang di video itu. Oh Iya. Dan sampai sekarang nih, sampai detik ini dia masih bersih keras kalau dia itu perempuan. Normal. Dari Perempuan tulen. Iya, tulen. Nah itu dia. Ini juga aku ada perwakilan dari para netizen. Mereka selalu bilang kita sebagai perempuan tuh merasa dilecehkan kayak gini aja, sampai ngomong bisa hamil. Padahal kan seorang wanita tulen aja kadang mereka susah untuk mendapatkan anak kayak gitu kan. Terus ya udah, kalau misalkan sekarang dia tetap kekeh, nggak ngerti juga ya. Padahal dia sendiri yang bilang kalau ada yang bisa membuktikan, kata dia gini, kalau sampai saya hamil 9 bulan, saya tidak minta apa-apa, tapi tunggu karma dari Tuhan. Nah, sekarang dia Muslim. Tuhan yang mana yang dia sembah gitu, sampai ngomong-ngomong begitu, sampai hubungan sama Tuhan. Apa dia nggak takut dengan apa yang diucapkan, dengan apa yang sekarang dia ngomong-ngomong karma? Apa dia nggak takut karmanya langsung brek ke dia gitu kan? Gitu. Ya gitu aja sih, kalau misalkan sampai detik ini dia masih ngaku cewek tulen. belum ada sama sekali klarifikasi itu dari dia. Ya menurut aku juga ya, para IO mungkin, para media atau gimana untuk memberitakan dia sebagai wanita tulen pun masih ragu lah, karena kan dengan pemberitaan seperti ini. Ada kepikiran mau ngetes dia gitu nggak Kak? Biar ketahuan dia tuh beneran asli atau enggak gitu. Asli gimana? Tes apa ya? Tes. Oh ya sorry, ini aku sih menantang, aku udah ada bikin story kan saat itu, aku menantang dia untuk tes rahim. Iya. Ya. Udah Mereka nggak gubris. kah? Mereka nggak gubris. Oh nggak gubris. Nggak gubris. Kata aku, ayo kita tes rahim, kita ajak media, gitu kan. Ayo, kalau perlu aku yang bayar. Semenjak video itu kakak upload, itu belum ada tanggapan sama sekali dari Belum mereka? sampai detik ini. Sampai Dari detik dianya ini? langsung ya. Kalau dari manajemennya, terlebih manajernya, mereka
ya gitu minta dihapus. Cuma pas aku kasih teguran 1 kali 24 jam, mereka nggak gubris, cuma dibaca aja DM aku. Oh, oke. Berarti Gitu. dari waktu diupload sampai detik ini Nggak ada. belum ada sama sekali. Belum ada. Belum. Tapi yang aku lihat sih di akunnya si LL ini dia nonaktifin semua komennya ya. Nah itu dia tidak omongan sama perbuatan dia nggak sinkron ya, karena dia sendiri yang bilang aku nggak bakal hapusin komentar ya di acara satu talk show itu. Karena kenapa? Karena kan pacar aku kan mau dateng, mau melamar aku dan kalau aku sampai hamil bla 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 itu. Nah sekarang kenyataannya apa? Komennya dinonaktifkan, itu kan sama saja kan tidak sesuai dengan omongan. Padahal kan netizen mungkin secara tidak langsung juga mau menanyakan kebenarannya seperti apa semenjak video itu beredar. Oke, mungkin mereka ada yang kirim direct message segala macam. Ya sekarang begini, komen hanya aja di nonaktifkan, apalagi DM mungkin dia nggak dibaca kali, atau mungkin langsung decline. Oh iya benar sih. Ya. Gimana nih perasaannya Kak Meli sendiri? Kalau Kak Meli tuh tahu kebenarannya gimana, cuman dia ngebantah dan dia juga tetap nggak mengakui tentang kebenaran itu. Ya menurut aku sih udahlah, intinya ini udah bukan kebongkar ya, intinya jati diri dia udah tahu semua. Sekarang gini ya, kalau emang dia dengan kemunculan mereka mau melaporkan aku atas dasar pencemaran nama baik, perbuatan tidak menyenangkan, menurut aku kurang tepat. Karena kenapa? Karena sebelum aku muncul pun berita-berita itu sudah banyak sekali, foto-foto, video-video dia di masa lalu gitu kan, sampai ada penelusuran ke pengadilan gitu kan. Itu jauh sebelum aku muncul itu sudah ada. Kalau emang dia mau melaporkan ya salah. Sampai ada satu artis pun juga kan berkomentar gitu kan, ya emang dia saksi hidupnya juga, salah satu artis ngomentarin itu. Jadi kalau menurut aku kalau emang mau melaporkan itu ya salah sasaran menurut aku ya, kurang tepat gitu aja. Oke, jadi ada nggak sih pesan-pesan tersendiri dari Kak Meli untuk mungkin manajemennya atau si LL-nya ini? Ya pokoknya buat LL, buat lo, buat ya udah pokoknya gini aja ya, apa sih namanya? Ini udah aku juga udah terlanjur masuk, udah di mana-mana juga udah ada gitu kan. Apalagi gitu yang perlu dikelak gitu, apalagi yang perlu ditutup-tutupin gitu lah untuk dia. Ya jujur lebih baik gitu kan. Bagaimanapun juga ya jujur buat aku adalah ya salah satu gerbang menuju kesuksesan kalau menurut aku. Dan untuk manajemennya ya aku sangat menyayangkan dalam arti ya walaupun dia ngomongnya itu bukan porsi saya, tapi kan sebagai seorang manajemen, kalau saya pribadi, saya punya manajemen artis saya attitude-nya tidak baik, saya pasti akan kasih tahu jangan begitu. Karena kenapa? Karena itu membawa nama baik manajemen. Ya itu aja. Tapi di sini aku lihat kayak sedikit menutup-nutupi gitu aja sih, agak sedikit kecewa sih. Ditambah mereka juga teman aku juga, gitu aja. Jadi yaudahlah, jujur itu lebih baik. Kalau misalnya nanti tiba-tiba LL keluar dan dia mengakui kalau iya saya transgender, Kak Meli bakal gimana? Kalau apa ya, enggak, itu buat aku ya kalau misalkan dia ngaku, ya aku bakal standing applause mungkin. Standing applause. Kalau misalkan emang mau ketemu ayo, aku nggak takut gitu kan. Tapi maaf 1000 maaf buat kamu, buat lo gitu kan. Buat aku kalau misalkan pertemanan ya, kalau misalkan aku orangnya simpel, kalau aku udah nggak cocok sama satu orang, itu artinya aku nggak akan pernah cocok lagi sama orang itu. Dan buat aku udah cukup tahu aja, it's okay gitu kan, kita masih berhubungan baik, tapi kalau untuk masalah dekat banget itu kita udah bisa jaga jarak. Iya, jaga jarak. Iya, jadi Kak Meli bintangnya apa sih? aku Cancer. Cancer, oke. Cancer itu simple sekali, simple. Cancer itu sama partner aku juga Cancer, kita beda 3 hari, dia tanggal 6, aku tanggal 9. Oh iya, dan itu partner ya kakak ini yang berat itu kan ya, dan itu ya dari kapan ya? 2014. Dari 2014, gila lama banget Mbak. Saya 4 bulan udah kandas. Saya 9 bulan. Kandas ya Allah, bagaimana ini? Oke. Bener gak sih Kak, si LL itu pernah ikut ajang yang bikin jadi laki banget gitu? Oh yang B-Man itu, iya Iya. benar.
Bener. Itu kakak? Itu belum tahu, kita belum kenal. Oh, jadi yang nggak tahu itu tahun berapa sih itu? Yang tahu itu. Gue nggak tahu itu aja. Sama gue juga nggak tahu. Iya. Gue denger aja. Kalian tuh kayaknya masih umur. Iya, Mbak. Masih SMP. Kalian tuh masih SMP kayaknya. Masih ngobok-ngobok itu kecebong di Gue selokan. masih main karet, bolak-balik. Kayaknya itu aku juga kayaknya masih SMA, di SMA kelas 2 atau kelas 3 Iya. gitu. Kalau kakak ketemu langsung sama si LL itu, apa yang bakal kakak lakuin? Oh iya benar. Aku tanya dulu. Apa kabar? Aku tanya kabar. Aku langsung tanya lagi. Tapi pertanyaan kedua adalah masih ingat sama gue nggak? Gitu aja. Tapi sekalipun reaksi dia tidak mengakui saya, oh yaudah, nggak apa-apa. Oke. Gitu. Menyakitkan, sedih. Agak sedih ya dengernya. Bagaimana ya guys? Gue juga kayak gitu sih, maksudnya kayak sama semua mantan temen dan lain-lain, kayak walaupun dia ujung-ujungnya bikin sedih ya tetap aja dia pernah bikin bahagia gitu loh. Karena menurut aku persahabatan itu atau pertemanan itu harus dijalani dengan tulus. Kita nggak bisa maksa, lu harus jadi sahabat gue, gitu nggak bisa, gitu. Dan sebenarnya itu gimana ya? Bukan menghakimi, tapi menurut aku LL pada saat itu salah sih untuk ninggalin sahabat-sahabatnya tanpa jawaban. Tiba-tiba langsung pergi sih itu. Oke, itu tadi aduh udah tense banget dari yang begini sampai begini udah semuanya udah kita tanyain. Ini nggak ada di mana-mana loh, ada di K-Talk doang loh. Pertama kali. Terlebih ini perjalanan hidup aku dari awal. Iya. Cerita ini hanya. Dan kita seneng banget loh udah dengernya. Iya, sumpah. Ini copyright ya, ini berita-berita nih di TV kagak boleh nyolong-nyolong nih, marah nih tim gue semuanya marah nih. Kita videonya tuh harus ada ininya K-Talk gitu di bawahnya, jadi Iya, jalan ya, copyright of Aukarin. Oke, jadi itu tadi kita udah berbincang-bincang sama Kak Meli dari mulai awal karirnya sampai keluarga dan lain-lain sampai yang lagi booming juga LL ya. Dan semuanya udah kita bahas di sini. Jadi ya menurut aku semoga nanti kedepannya ada kelurusan ya dari masalah ini. Semoga. Iya. Karena gini loh, ada pemberitaan di luar sana juga aku numpang eksis, numpang tenar. Untuk apa? Aku nggak bangga tenar terkenal di kasus ini, gitu loh. Contoh, misalkan kamu tahu aku dari kasus ini, ya kan? Kameli foto bla bla bla. Sementara kamu nggak kenal aku, kamu nanya dong sama dia, itu siapa sih Kameli? Otomatis kamu nanya, itu loh Kameli yang viral, yang kasus sama si LL. Aku nggak bangga, kecuali Kameli lo foto, kamu nanya, Kameli emang siapa? Itu Kameli yang juara lomba itu, yang juara model itu. Nah itu aku baru bangga, gitu. Kalau untuk masih disangkut pautkan ini nggak bangga. Lagian juga aku numpang eksis, numpang terkenal untuk apa? Tuh aku juga pulang ke sini hanya sementara. Aku juga bakal pulang ke negara partnerku, ke negara pacarku gitu kan. Iya, biasalah netizen, toh juga Kak Meli sebelum ada ini juga udah bahagia-bahagia aja. Udah bahagia banget. Iya, jadi ya nih buat netizen-netizen yang bilang kalau Kak Meli emang cuma numpang eksis doang, itu sebenarnya enggak sih. Mungkin Kak Meli cuma menuntut jawaban aja. Ya. Oh ya, di sini juga aku mau klarifikasi kalau misalkan kemarin sempat ada yang karena aku kemarin sempat bikin status gitu kan, oh iya untuk PP endorse-nya kita mulai lagi hari Senin ya gitu. Langsung ada yang langsung dihajar tuh aku, tuh kan emang cari untung dari kasus ini, dari pemerintah ini emang numpang tenar bla bla bla. Terus aku langsung pasang status, kan aku udah bilang kemarin aku off dulu, aku nggak mau dengan pemerintahan ini aku dicap aji mumpung gitu loh. Jadi sebenarnya untuk PP dan endorse itu udah aku jalanin sebelum ini juga, udah aku jalanin gitu. Dan semenjak kejadian itu aku off, banyak yang aku cancel dulu, banyak yang aku sampai aku balikin lagi uangnya gitu kan, karena iya sampai aku balikin lagi uangnya. Ya kalau misalkan mau masalah rugi ya aku juga rugi lah gitu kan gitu. Jadi intinya sebelum ada permasalahan ini juga emang udah PP endorse lagi. PP endorse itu udah lama banget sih. Orang-orang kan maksudnya udah tahu PP dan endorse itu udah dari lama. Jadi ya begitulah. Kak Meli juga pertama kali aku follow itu followersnya udah banyak loh. Udah kayak 75.000. Enggak. Itu kamu udah naik itu aku udah naik. Terakhir aku 35.000. Waktu itu ya? Iya. Ya maksudnya itu udah banyak loh. Maksudnya kan dan itu untuk open PP endorse itu udah lumayan sih.
Oke, jadi intinya dari perbincangan kita malam ini malam loh Mbak, kita syutingnya loh, gila. Malam lo jam berapa? Wanita-wanita karir ini. Ini Tiang masih di luar tapi. Hah? Tiang masih di luar. Apaan Tiang apaan? Krik. Kok gue gak ngerti? Apa tuh? Kok gue gak ngerti deh, Bel? Nggak connect, nggak connect. Masa sih gak ngerti? Enggak. Ini kita masih di sini, Tiang di luar. Ya udah. Enggak, udah, demi Allah udah sendiri. Apa bercandanya orang Bekasi deh. Gak ngerti orang Bekasi. Nggak ngerti. Gak ngerti. Kita mah wanita-wanita kota ya. Ini pulangnya Australia. Gue pulang ke Bekasi. Sama Ella. Oke, itu tadi perbincangan kita sama Kak Meli, seru banget dan makasih banget Kak Meli udah Sama-sama. mau sharing semuanya sama kita dan sumpah kita ngehargain banget loh semua kejujuran Kak Meli karena Thank you banget loh Kak. Udah dari dulu tuh nyempetin. aku emang nggak bisa, aku emang suka banget sama kejujuran, aku lebih baik kayak tersakiti sama kejujuran dibanding curhat. Oke. Jadi itu aja mungkin perbincangan kita ya hari ini. Makasih banyak pokoknya Kak Meli udah sharing sama makasih kita. juga buat Karin Talk-nya, buat para tim yang di sana. Iya, dan juga makasih buat Rumah Motret sudah menyediakan studio ini untuk kita. Terima kasih yang sangat Iya, dan nyaman loh. ini ada teh. Iya. Minum aku di situ. Iya seperti biasa, tehnya kosong. Oke. Jadi harapan aku sama tim paling kedepannya semoga masalah cepat selesai. Amin. Atau semoga dapat 1M-nya. Ya enggak lah, semoga lurus. Ya, semoga dengan dia jujur aja itu harganya melebihi 1 M. Iya benar. Itu dan juga semoga nanti netizen nggak pandang sebelah mata lagi semuanya dan pokoknya sukses buat Kak Meli ke depannya karirnya. Thank you. Iya. Thank you. Semoga sukses dengan semua kejujurannya. Amin. Oke. Itu dia K-Talk kita hari ini. Jangan lupa kalian subscribe, jangan lupa kalian like dan juga kalian komen di bawah ini. Kira-kira abis ini kita bakal K-Talk sama siapa? Dan juga pokoknya jangan lupa di-share ke semua teman kalian dan ingat netizen jangan pandang sebelah mata orang. Nah ini udah semuanya loh dijelasin, Salam diceritain. jujur. Oh salam jujurnya begini, oh iya. salam Gue ingat jujur. dulu. Salam jujur guys, nih harus pakai hashtag salam jujur. Nanti Kimi tolong ya di bawah. Oke, itu dia tadi guys. See you on my next K-Talk dan pastinya bersama si Bekasi lagi. Dan semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan. Harus keep in touch. Iya, keep in touch dan juga kalau misalkan ke Australia ke Sydney nanti aku ajakin Oke, jalan. boleh Mbak. Ya gue keluar negeri. Dan mungkin nextnya kita bisa mungkin undang sekalian si LL-nya itu Kalau mungkin. dia mau lebih baik. Mungkin ya nextnya. Pas tuntas. Terkupas, kita suka mengupas-ngupas soalnya. Oke, itu dia tadi guys. See you, bye-bye.